Jadi mau nggak mau Spalletti harus bisa lebih atraktif lagi selama 20 menit awal nih. Kalaupun tidak bisa, kita harus bisa menguasai jalan pertandingan. Jangan sampai Verona ini kadang biasanya lawan-lawan tim-tim besar, terutama kayak Juventus itu biasanya mereka akan lebih lebih bersemangat nih. Ada poin tersendiri jika mengalahkan Dan Juventus, juga head to apalagi head Juve lawan Verona, Juve seri pertemuan memang seri satu sama, namun sebelumnya Juve selalu menang di kandang. Jadi harusnya Juve mampu secara kualitas dan secara peringkat, tentu juga harus mampu mengontrol pertandingan dan memantapkan 3 poin melawan Verona. Juventus versus Verona. Halo teman-teman secara Juventini. Nah, balik lagi bareng aku, Amel, yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Nah, tentunya sekarang aku gak sendirian, karena aku sudah ditemani oleh dua narasumber kece kita, yaitu ada Mas Wandi dan juga Mas Rocky. Mas Rocky sore. kayaknya masih masih di kantor itu ya, Mas Iya ya? nih. Masih semangat. Oke, Maaf, silakan kita Mas Rocky, boleh pejuang rupiah, perkenalkan pejuang diri rupiah. dulu. Oke, dah. Silakan Mas Rocky, boleh disapa dulu teman-teman suara Juventini kita nih. Oke, baik teman-teman. Perkenalkan gue Rocky dari Tangerang Selatan. Oke, terima kasih Mas Rocky dari Tangerang Selatan. Selanjutnya silakan Mas Wandi, boleh perkenalkan diri dulu nih. Halo, saya Wandi dari Bekasi. Oke, terima kasih Mas Wandi dari Bekasi. Nah, buat teman-teman suara Juventini yang mau menjadi salah satu narasumber gitu ya, seperti Mas Wandi ini, Mas Wandi ini adalah salah satu membership ya. Kalian juga bisa loh berkesempatan untuk menjadi salah satu narasumber dan juga masuk nih ke dalam grup WA. Jadi kalau kalian nanti ikut membership di kita, kalian dapat tergabung grup WA ya yang tentunya rame banget, yang HP-nya kesepian, yang nggak punya teman ngobrol, langsung aja join ya Mas ya. Dan juga kalian nggak bakal ketinggalan nih sama info-info terbaru dari klub kesayangan kamu yaitu Juventus. Nah, sekarang kita juga ada Curious nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau memberikan dukungan gitu untuk channel kesayangan kalian, biar hostnya makin semangat, biar narasumbernya juga makin semangat, atau nanti kita bakal sering offline, itu bisa langsung aja di scan ya. Dukungan kalian sangat berharga untuk kita. Asik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih Mas masuk ke materi ya. Kayaknya seru nih ya. Kita bakal bahas tentang Juventus versus Verona nih ya. Kalau kita lihat nih ya, Juventus melawan Verona ini kan kalau di atas kertas ya terlihat menguntungkan nih, tapi kan situasinya sepertinya tidak sesederhana itu nih ya. Dimana Juventus ini kan datang dengan performa gitu ya yang relatif stabil, terutama dari sisi defensif dan kini lagi berada di posisi yang sangat krusial nih dalam pemburuan tiket Liga Champion. Kalau di sisi lain, Verona ini masih berada dalam tekanan degradasi yang bisa membuat mereka ini bermain dengan urgensi yang tinggi. Artinya kan ini adalah laga gitu ya yang sama-sama punya kepentingan besar nih bagi kedua tim, baik bagi Juventus maupun bagi Verona ya. Satu untuk mengamankan posisi atas, satu untuk bertahan nih di Serie A. Nah, gimana kalau menurut Mas Rocky nih Mas ya? Kalau kita lihat dari situasi klasmen ya gitu, di mana Juventus berada di posisi yang sangat dekat nih untuk mengamankan tiket Liga Champions, ditambah pesaingnya seperti Como itu kan juga sedang menghadapi laga berat ya. Menurut Mas Rocky sendiri nih, seberapa besar gitu ya kira-kira peluang Juventus untuk benar-benar memanfaatkan momentum ini gitu. Dan seberapa optimis lah Mas Rocky melihat Juventus bisa mengamankan 3 poin nggak sih dari pertandingan melawan Verona nanti? Silahkan Mas Rocky. Ya, terima kasih Amel. Kalau menurut saya sih, ya ini peluang terbesar Juventus untuk memperlebar jarak dengan pesaing-pesaingnya saat memperebutkan tiket Champions League ya di musim depan. Apalagi kita melawan Verona, yang di mana notabene dalam di klasmen itu dua terbawah di posisi relegation atau degradasi.
Sehingga kalau menurut saya di atas kertas harusnya Juventus ini bisa memetik 3 poin penuh sehingga jarak hanya bisa memperlebar antara Como ataupun AS Roma. Dan ini harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin baik itu pelatih ataupun pemain karena kita udah nggak ada punya waktu lagi nih untuk berleha-leha kalau emang benar-benar mau merebut tiket Champions League harus dimaksimalin dalam sisa pertandingan sampai Giornata terakhir. Kayak gitu, Mel. Oke, terima kasih Mas Rocky. Tentu saja Juventus ini, walaupun mungkin bisa dibilang bukan lawan yang tergolong sulit gitu ya, tapi tetap kita harus nggak boleh main-main lah istilahnya ya, dan harus fokus nih untuk mengamankan tiket gitu ya Mas Rocky ya. Ya, Oke, kalau terima kasih Mas Rocky. Nah, kalau ke Mas Wandi nih, kalau kita lihat dari sisi Veronanya nih, kalau kita lihat kan em, meskipun gitu ya, mereka ini kan berarti berada di zona berbahaya gitu, terancam degradasi. Justru kan situasinya itu malah bisa bikin mereka menjadi dorongan gitu mungkin untuk bangkit nih. Gimana nih menurut Mas Wandi? Apakah kondisi seperti itu ya berpotensi membuat Verona gitu kira-kira mungkin lebih agresif dan bakal menyulitkan Juventus nih. Atau kalau kita lihat secara kualitas gitu ya, Juventus seharusnya tetap mampu lah ya untuk mengontrol pertandingan tanpa terlalu terpengaruh lah oleh situasi lawan. Gimana nih pendapatnya? Silakan Mas Wandi. Oke, Verona saat ini Liga Serie A udah 34 pertandingan, sisa 4 pertandingan lagi. Nah, Verona berada pada posisi dua terbawah, beda poin dengan eh, peringkat di atasnya itu 9 poin, dan beda untuk di zona aman, beda 10 poin. Sisa 4 pertandingan, berharap tim lain kalah terus, pesaingnya kalah terus itu agak mustahil. Apalagi kalau melihat lawan Verona setelah lawan Juve, itu ngeri-ngeri semuanya. Verona setelah ketemu Juve akan ketemu Como, ketemu Inter, dan ketemu Roma. Udah, kelar dah itu Verona. Habis ketemu Juve, ketemu Como, ketemu Inter, ketemu Roma, semua yang masih mempunyai ambisi untuk mempunyai tujuan masing-masing ya. Juve tujuan Hmm. mempertahankan posisi 4, Como masih mengincar zona Liga Champion, Inter memantapkan untuk posisi Scudetto, dan Roma untuk masuk ke zona Eropa, apakah entah Europa League atau Conference League. Jadi sebenarnya secara matematis mungkin Verona masih bisa nih untuk lolos dari zona degradasi, tapi peluangnya hampir dikatakan mustahil. Mengingat jarak poinnya dengan zona aman 10 poin saat ini, sisa pertandingan 4 pertandingan, dan lawan yang akan dihadapi itu lawan-lawan semua peringkat 5 ke atas semua. Itu peringkat 5 ke atas. Jadi kalau dikatakan motivasi dari Verona, mungkin motivasinya adalah, terakhirnya adalah ini memberikan yang terbaik buat fansnya. Namun sayangnya Verona bermain di kandang Juve. Artinya Juve memiliki uh, advantage nih sebagai tuan rumah, dan juga head to head Juve lawan Verona, Juve seri pertemuan terakhir memang seri satu sama, namun sebelumnya Juve selalu menang di kandang. Jadi harusnya Juve mampu secara kualitas dan secara peringkat, tentu Juve harus mampu mengontrol pertandingan dan memantapkan 3 poin melawan Verona. Tidak ada alasan untuk imbang ataupun kalah gitu, melawan Verona gitu. Jadi yang perlu ditakuti mungkin Verona adalah karena dia sudah hampir pasti degradasi, jadi dia akan main nothing tulus, tidak ada beban, dan biasanya kadang Juve suka terkecoh melawan tim-tim yang mainnya tuh lebih leluasa. Hmm. Oke, baik. Terima kasih Mas Wandi. Nah, kalau kita lihat berarti dari Verona sendiri itu dia memang menghadapi tim-tim besar gitu ya. Dan paling kalau misalnya dia bermain, dia untuk memuaskan fansnya gitu ya. Biar fansnya tidak terlalu kecewa atau gimana. Nah, tapi justru itu juga yang bagi bahaya juga ya bagi Juve, takutnya menjadinya terlalu menyepelekan atau gimana, malah jadi blunder, dan tentunya kita nggak berharap seperti itu ya. Dan kalau misalnya di kandang sendiri mainnya Juventus itu memang jadi poin plus ya. Biasanya kalau misalnya klub-klub manapun main di kandang itu euforianya berbeda gitu ya kan. Dan itu adalah poin plus. Nah, kalau kita masuk ke taktik dan pendekatan nih ya Mas Wandi dan juga Mas Rocky. Kalau kita lihat kan secara pendekatan gitu ya, pertandingannya itu kan kemungkinan besar akan kembali mempertemukan dua gaya yang berbeda nih ya. Di mana kan Juventus mungkin akan mencoba untuk mengontrol permainan lewat build up dan juga penguasaan bola.
Nah, kalau sementara Verona sendiri mungkin akan cenderung bertahan nih ya, bertahan lebih dalam dan juga mungkin menunggu momen yang pas gitu lah untuk menyerang balik atau menciptakan peluang gol. Nah, kuncinya ini kan ada di awal pertandingan nih. Ya kan, apakah Juventus itu bisa langsung memecahkan kebuntuan gitu ya, atau kembali terjebak dalam tempo yang lambat. Nah, kalau menurut Mas Rocky sendiri nih, kalau kita lihat itu kan eh, gol cepat gitu ya dalam pertandingan seperti ini tuh kan penting banget nih Mas ya. Kalau menurut Mas Rocky sendiri, seberapa besar gitu peluang Juventus bisa mencetak gol di 20 menit awal gitu, di 20 menit krusial ini ya, menit-menit awal. Dan jika memang ingin menciptakan gol cepat gitu ya, apa yang kira-kira perlu dilakukan nih Juventus secara taktik gitu? Apakah harus bermain lebih direct gitu, meningkatkan intensitas atau ada pendekatan lain nih yang kira-kira lebih efektif nih untuk menciptakan gol cepat? Silakan, Mas Rocky. Baik, terima kasih Amel. Kalau menurut saya sih Juventus dengan lawan Verona ini harusnya lebih bisa atraktif untuk ofensif ya. Mengingat Hmm. kalau kita tidak langsung ambil ancang-ancang atau eh, gerak cepat, nanti takutnya kayak di apa paruh pertama di mana kita kan seri itu akhir 1-1 sama Verona. Nah, dari untuk segi taktik, saya sih berharap pemain-pemain andalan seperti Yildiz, terus McKennie, terus Locatelli sama si ya kalau untuk striker ya paling kita berharap sama si Jonathan Davids. Nah, ini serta harus memanfaatkan juga Chico Conceição yang bisa mempunyai kecepatan-kecepatan yang bisa intervut ke dalam ruang pertahanannya si Verona. Jadi mau nggak mau Spalletti harus bisa lebih atraktif lagi selama 20 menit awal nih. Kalaupun tidak bisa, kita harus bisa menguasai jalan pertandingan. Jangan sampai Verona ini kadang biasanya lawan-lawan tim-tim besar, terutama ke Juventus itu biasanya mereka akan lebih lebih bersemangat nih. Ada poin tersendiri jika mengalahkan Juventus, apalagi kalau nggak salah ini di kandang ya, makanya Iya. mereka harus bisa, kita harus bisa lebih gerak cepat ofensifnya kayak gitu. Betul. Oke, terima kasih Mas Rocky. Dimana eh kalau kita lihat ya, Verona itu kan kalau misalnya tadi ya, kalau kita lawan tim besar lah, kalau misalnya kita menemukan pesaing yang lebih kuat gitu, mungkin kan pasti ada daya semangat, daya juang yang lebih gitu ya, yang bisa mungkin membuat suatu gerakan yang dar mungkin di pertandingan besok, tapi kita berharapnya ya tentu saja kita berharap Juventus tentunya bisa mengamankan 3 poin ya dan juga kalau bisa langsung tuh di 20 menit awal kita langsung dapat gol karena seperti yang kita tahu ya dalam pertandingan itu kan gol pertama siapa yang golin duluan Ya. itu kan sangat menentukan sebenarnya ya dari semangat ya dan juga nanti jalan pertandingan ke depannya. Oke, kalau menurut Mas Wandi nih, jika amit-amit ya kita bayangin kalau Juventus itu gagal mencetak gol cepat ya gitu dan pertandingan ini kembali berjalan lambat gitu. Menurut Mas Wandi sendiri, apakah ini justru akan menguntungkan Verona gitu ya? Dan bagaimana nih Juventus seharusnya menghindari skenario di mana mereka kembali terjebak dalam permainan yang terlalu stagnan gitu. Silakan Mas Wandi. Oke, Verona itu permainannya emang dia sangat low block ya. Dia fokus bertahan di 5 match terakhir rata-rata Verona kalah dan kebobolan 1 gol gitu. Kalahnya 1-0, 1-0, 1-0 gitu. Nah, jadi memang eh, supaya Verona tidak nyaman untuk menjaga pertahanan, memang Juve harus memberikan gebrakan di awal nih. Seperti yang dikatakan tadi oleh Amel, Juve harus dan Mas Rocky, Juve membuat gebrakan awal gol cepat sehingga Verona terpancing nih untuk membuka pertahanan atau Verona terpancing untuk menyamakan kedudukan. Kalau sudah seperti itu kondisinya, tentu Juve kan lebih nyaman bermain melawan Verona. Namun apa yang terjadi ketika Verona masih dapat mempertahankan kondisi 0-0 sampai menit ke 70? Nah, ini pentingnya dari strategi dari Luciano Spalletti. Bagaimana dia mampu harusnya memberikan pergantian pemain yang membuat kondisi deadlock ini bisa
terurai. Misalnya dengan memasukkan pemain-pemain yang lebih segar, memanfaatkan individu-individu atau skill individu dari pemain-pemain Juve yang ada. Misalnya, kalau misalnya Yildiz belum main di babak pertama, ya mungkin Yildiz ketika masih deadlock, menit 60 udah harus masuk, jangan kayak kemarin. Yildiz telat masuk gitu. Ataupun Vlahovic, misalnya ketika Jonathan David mengalami deadlock, Vlahovic jangan diturunkan 5 menit atau 10 menit akhir, harus turunkan segera di menit 60 gitu. Jadi sini perannya dari Spalletti untuk mampu membaca permainan, kira-kira di mana celahnya bisa untuk low block dari Verona ini bisa terurai, bisa pecah ini. Ya, salah satunya adalah dengan memanfaatkan skill individu dari pemain Juve, utamanya dari pemain pengganti gitu. Intinya juga harus pemain lebih sabar, jangan terburu-buru karena Juve selalu terbukti di tangan Spalletti memiliki jumlah peluang yang sangat banyak. Masalahnya adalah di finishing, mungkin karena buru-buru atau mungkin posisi nembaknya kurang bagus gitu. Jadi harus lebih tenang, sabar saja, Juve pasti bisa menang. Oke, terima kasih Mas Wandi. Nah, itu tadi ya sebenarnya kita kan juga pernah beberapa kali bahas kalau misal Juventus itu kan emang agak susah untuk memecah atau masuk ke pertahanan low block tadi ya. Dan jadinya kalau misalnya memang di menit 70 nih kita memang belum ada mendapatkan satu gol gitu ya. Tadi ya pergantian pemain yang lebih fresh gitu ya. Siapa tahu adanya pergantian pemain dia bisa menciptakan variasi-variasi baru yang akhirnya memunculkan peluang gol gitu ya Mas Wandi ya. Oke, nah kalau sekarang kita Mas Wandi dan Mas Rocky nih, kalau kita berbincang tentang key players dan juga starting eleven ya, kalau kita lihat gitu ya ke komposisi pemain gitu, pertandingan ini itu kan cukup menarik nih karena Juventus masih mencari kombinasi terbaik di lini depan ya, di lini tengah gitu kan peran pemain seperti Locatelli tetap penting nih untuk mengatur tempo gitu, sementara kan Turam dan McKennie memberi energi dan juga pergerakan yang lebih dinamis. Nah, kalau kita masuk nih ke lini depan, ini jadi area yang paling banyak dipertanyakan gitu. Ya, di mana belum ada satu pemain gitu yang benar-benar konsisten nih sebagai finisher utama, termasuk Jonathan David ya yang performanya masih naik turun gitu ya, kayak lagi naik roller coaster ya. Artinya kan kalau kita lihat ini pertandingan ini juga bisa menjadi momen evaluasi gitu ya. Apakah Juventus tetap memberikan kepercayaan gitu ya kepada David sejak awal atau mencoba opsi lain gitu untuk mencari efektivitas yang lebih cepat. Nah, ini pertanyaan buat Mas Rocky dan Mas Wandi ya. Kalau misalnya kita lihat nih dari ini depan Juventus saat ini gitu, menurut Mas Rocky dan juga Mas Wandi, bagaimana ya gambaran starting Eleven gitu ya yang paling ideal gitu untuk menghadapi Verona gitu ya. Dan apakah Jonathan David ini masih layak nih dimainkan gitu sejak menit awal atau justru lebih efektif jika digunakan dalam situasi tertentu aja lah baru dimasukin gitu ya. Kalau menit awal kayak nggak usah dulu deh. Gimana nih? Silakan Mas Rocky, boleh deh. Silakan Mas. Eh, Kalau dari saya sih untuk skema starting formasi seperti biasa pemain yang rajin dimasukkan oleh Spalletti sebagai line up kayak mulai dari Tigre, terusnya si mulai belakang Bremer, Kelly, terusnya fullbacknya bisa Cambiaso sama Kalulu, terus mungkin ada McKennie, terus ada si Locatelli, Conceição, Yildiz. Kalau Jonathan David, sebenarnya kalau saya masih penasaran sama Dusan Vlahovic ya. Jadi kan ini Hmm. kalau misalkan dia bugar dan fit, kenapa nggak coba dia aja untuk di babak pertama? Kalaupun emang mengalami kebuntuan ya baru Jonathan Davids. Ya sebenarnya Jonathan Davids ini kita serba naik turun ya. Apalagi menurut pandangan saya mungkin masih belum bisa beradaptasi dengan skemanya Spalletti serta kultur bermainnya di Liga Italia. Kalaupun emang nanti dijual, ya mau nggak mau kita harus cari pengganti yang sepadan atau lebihi dari skill-skillnya si Jonathan David. Kalau menurut saya sih overall yang sudah digunakan sama Spalletti ini
paling tinggal ganti Vlahovic aja sih yang untuk di posisi depan kayak gitu. Kalau kiper masih percaya masih di Gray sih kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Rocky. Kalau misalnya Mas Wadi gimana nih? Apakah ada pendapat berbeda atau sama? Silakan Mas. Oke, kalau dari saya sih formasinya mungkin mirip ya. Eh, Kiper di Gray, di belakang Kalulu Bremer Kelly yang sekarang udah lumayan ya mainnya Kelly ya. Udah Udah bagus. ratingnya udah bagus kan, apalagi lawan tim seperti Verona harusnya dia beberapa pemain bagus sih. Tidak ada striker yang cukup berbahaya selain si Orban, si Orban itu. Oke, di tengah seperti biasa mungkin Locatelli, Thuram, McKennie, Cambiaso bisa. Di depan sih saya masih prefer di striker tengah itu masih prefer Jonathan David. Kenapa? Kalau emang dia buntu baru Vlahovic masuk seperti saya katakan tadi Hmm. trade. Nah, di sisi kiri, karena Yunus masih belum fit, jadi mungkin bisa masukkan Boga. Nah, apalagi dengan kondisi low block, harusnya Boga dan Chico Conceição bisa memberikan penetrasi dan akselerasi yang dibutuhkan untuk mengkocar-kacirkan pertahanan low block dari Verona. Gitu. Ya, mudah-mudahan sih kalau seperti katakan tadi, kalau emang benar-benar banget mandek atau buntu, Vlahovic bisa masuk di menit ke 60, Joli bisa masuk di menit 60, De Bruyne bisa gantikan posisi di menit 60 juga, gitu. Jadi cukup lihat itu aja, gitu. Oke, terima kasih Mas Wandi. Berarti kalau misalnya Mas Wandi justru menurut Mas Wandi masih layak gini ya Jonathan David buat dimainkan sejak menit awal gitu ya. Baru misalnya memang kurang oke, baru boleh diganti Vlahovic gitu ya tadi ya Mas ya. Oke, nah buat Mas Wandi dan Mas Rocky nih ya, bolehlah kita tebak skor nih, harapan dan juga doa ya, siapa tahu jadi kenyataan nih, boleh dari Mas Rocky duluan deh Mas, untuk Juventus versus Verona, berapa Mas? Ini harus menang 3-0 nih ya kan. Nah, itu ya, kosong. Tiga Tiga karena kosong ya. ya bukan mengecilkan Verona ya. Kita juga harus Mm, mm, waspada mm. dengan mereka karena kan kadang suka menyulitkan juga. Kadang Betul, betul. Juventus ini kalau ketika menghadapi tim-tim gurem malah kesulitan kayak gitu kan. Mm, Tapi mm, kalau mm. misalnya berjalan pertandingan ini disiplin, terus pemain mengikuti semua instruksi dari Spalletti, mudah-mudahan sih kemenangan bisa diraih. Karena kan ini Como kalau nggak salah ngelawan Napoli ya, kalau nggak salah di Mm, mm, matchday mm. ini. Nah ini mudah-mudahan bisa cambuk buat pemain semangat. Toh kita udah hampir 6 musim ini nggak juara-juara. Jadi targetnya cuma 4 besar mulu, masuk UCL, masuk UCL. Nah mudah-mudahan musim depan sih bisa juara sih kayak gitu. 3-0 ya kan. Tiga Yil- kosong. Yildiz McKennie. Oke, Yildiz McKennie ya yang golin. Oke, terima kasih Mas Rocky. Amin, amin. Kalau dari Mas Wandi, silakan Mas. Berapa skornya? Oke, nyambung sama Mas Rocky ya. Udah 6 tahun nih nggak ada gelar Scudetto, padahal Juve sejak degradasi ke Serie B, naik ke Serie A 2007 tuh udah Scudetto di musim 2011 loh. Dan itu Iya. cuma 5 tahun. Ini udah 6 tahun, ini ada apa dengan Juve? Juve itu Hmm. harusnya tim yang terbiasa juara, minimal juara Serie A. Nah, kalau prediksi skor 3-0 sama 3-0 harusnya itu skor yang sangat nyaman. Menurut saya malah babak pertama 2-0, nanti babak kedua baru nambah satu lagi. Ya, pertama mungkin yang cetak adalah Boga dan Locatelli. Yang babak kedua baru Vlahovic. Oke, terima kasih Mas Wandi. Kalau aku sih, aku 2-0 deh ya, biar beda Eh, aja sih. 2-0 Yang siapa? golin MU ya apa? Juventus 2 dong, Juventus 2. Juventus dong Mas. Juventus 2, Verona maaf banget 0 dulu aja lah ya. Oh, Biarkan siap. Juventus menang ya dengan skor yang kamu jangan pecah telur, 0 aja udah. Kalau yang Oke. ngegolin ya kesayangan aku lah ya, si ganteng Yildiz. Oh, siap. Biasa, Oh, biasa. Cewek kalau nonton bola kan lihat yang gantengnya aja. Maaf.
Oke, itu dia tadi ya teman-teman Suara Juventini, pembahasan kita tentang Juventus versus Verona ya, seru banget. Semoga aja sesuai dengan prediksi dan juga harapan ya Juventus berhasil mengamankan 3 poin ya dan juga semakin dekat dengan tiket menuju Liga Champion. Amin amin. Kalau gitu saatnya aku Amel ya dan narasumber kita Mas Wandi dan juga Mas Rocky pamit undur diri dulu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa buat di komen ya. Kalian tebakan skornya berapa? Boleh banget di komen-komen, di like, di share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa buat di subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya. Kalau gitu kita tutup dengan Vino alla fine. Forza Forza Juve. Juve. Bye bye.